Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita bertemu kembali pada seri pelajaran kita yang selanjutnya. Pelajaran kita pada hari ini berjudul Orang-orang yang sukar memperoleh kesempatan. Saudara-saudara, sebelum kita memulainya, saya mengundang kita untuk bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kemuliaan surga, terpujilah nama-Mu Bapa atas kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Pada hari ini kami akan mempelajari firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami Bapa, berikan kepada kami hikmat dan pengertian. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, pokok pembicaraan kita pada hari ini terdapat di dalam Amsal 29 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Amsal 28 ayat 18. Di mana tidak ada hayal, binasalah umat. Tetapi barang siapa yang memelihara hukum, berbahagialah dia. Pada permulaan penyelidikan kita ini, saudara-saudara, marilah kita memastikan betapa luasnya firman ini telah digenapi. Anda ingat, di mana Musa dahulu, orang-orang Mesir tidak memiliki hayal, tetapi orang-orang Ibrani mempunyai suatu hayal, dan seorang nabi untuk menginterpretasi hayal itu. Dengan adanya karunia ini di antara mereka, maka pada waktu mereka datang menghadapi Laut Merah, orang-orang Ibrani itu telah diselamatkan. Namun, orang-orang Mesir itu binasa. Saudara saksikan, orang bijaksana tidak mengira apabila ia mengatakan, di mana tidak ada hayal, umat itu binasa. Saudara-saudaraku, sungguh pun demikian, andai kata umat itu akan memiliki suatu hayal, namun tidak ada penterjemah hayal itu, lalu bagaimana? Marilah kita melihat. Saudara ingat Nebukadnezar, Raja Babel, memperoleh satu mimpi pada suatu malam hari. Tetapi ia tidak punya seorang penterjemah pun. Tidak ada di antara semua orang pandainya di dalam kerajaan itu. Akibatnya, saudara ketahui, karena mereka tidak mampu untuk menerjemahkan mimpi itu, di dalam Daniel pasal 2, maka telah dikeluarkan keputusan bahwa semua mereka itu harus dibunuh, dan mereka sudah akan dibinasakan kalau saja Daniel, hamba Allah itu, tidak terdapat di negeri itu untuk menerjemahkan arti daripada mimpi itu. Firaun juga memperoleh satu mimpi, tetapi tidak mempunyai penterjemahnya. Dan jika Yusuf tidak berada di Mesir untuk menerjemahkan arti daripada mimpi raja itu, maka orang-orang Mesir dan seluruh dunia yang lalu sudah akan binasa pada masa kelaparan 7 tahun itu. Saudara saksikan bahwa apa yang Alkitab katakan, yaitu 100% adalah benar. Sekarang saya akan menanyakan kepada saudara-saudari sekalian sesuatu pertanyaan yang sederhana. Jika umat tidak memiliki suatu hayal dan tidak memiliki penterjemah binasa, maka bagaimanakah dengan mereka yang memperoleh hayal dan memiliki penterjemah? Rasul Petrus memberikan suatu kunci bagi kita. Mari kita baca, saudara-saudari sekalian, dari kitab 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 20. Kita juga memiliki perkataan nubuatan yang lebih pasti. Maka baiknya kamu memperhatikan dia seperti kepada sebuah pelita yang bercahaya di dalam tempat yang gelap, sampai hari siang dan bintang timur di dalam hatimu. Terutama sekali hendaklah kamu ketahui, saudara-saudara sekalian, bahwa tidak ada satu nubuatan di dalam Alkitab datang dari akal orang itu sendiri. Maka saudara-saudara sekalian, di sini kepada kita diberitahukan bahwa nubuatan, suatu hayal, adalah merupakan tes asam kimia untuk menguji sesuatu yang disebut kebenaran Alkitab. Yang artinya, jika perkara itu tidak ada dalam nubuatan,
Jika tidak ada hayal dari hal perkara itu ditemukan di dalam tulisan-tulisan para nabi, maka tidak akan ada kebenaran di dalamnya. Ya, hayal-hayal dari para nabi itu harus menjadi hayal-hayal milik kita jika kita memang harus dilindungi. Sungguh pun demikian, nubuatan, ia berpendapat bahwa tidaklah berasal dari interpretasi pribadi, sama seperti hayal-hayal dari Nebukadnezar dan Firaun. Sehingga orang-orang pandai dari bangsa manapun tidak ada yang mampu untuk memecahkan rahasia nubuatan-nubuatan Allah yang tersembunyi. Mengapa? Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 21. Karena nubuatan tidak datang di masa lalu oleh kehendak manusia, melainkan orang-orang suci dari Allah yang mengucapkannya, karena mereka itu digerakkan oleh Roh Suci. Jadi saudara-saudara, inilah tepatnya mengapa nubuatan tidak dapat diungkapkan pengertiannya dengan kehendak sendiri, bukan tanpa bantuan Roh yang telah mendiktekan nubuatan-nubuatan itu kepada orang-orang suci di masa lalu. Maka demikianlah nubuatan-nubuatan tidak akan diinterpretasi oleh kehendak manusia, melainkan oleh kehendak Roh kebenaran. Roh nubuatan, yaitu roh yang sama yang telah mendiktekan nubuatan-nubuatan itu. Saudara lihat, ini bukanlah pendapat saya. Ini adalah jelas bahwa dari Alkitab sendiri. Namun jika sekiranya masih terdapat sesuatu keraguan dalam pikiran saudara-saudara, dan sekiranya demikian, kami akan memberikan bukti Alkitab yang lain lagi. Mari kita lanjutkan penyelidikan kita, saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, marilah kita kembali meninjau raja-raja dari Babel dan Mesir itu. Raja-raja dari negeri-negeri kuno itu telah memberikan kepada orang-orang pandainya kesempatan untuk menerjemahkan arti dari hayal-hayal mereka yang kita temukan sekarang dalam Alkitab. Raja-raja dari negeri-negeri kuno itu telah memberikan kepada orang-orang pintarnya, bukan hanya diumpani atau dihadiahi dengan penghargaan yang melimpah untuk mengartikan mimpi-mimpi itu, tetapi juga mengancam untuk membunuh mereka jika mereka gagal untuk mengartikannya. Ya, ini khususnya terjadi di Babel. Semua orang pandai mereka itu telah gagal, bahkan secara terbuka, dan dengan bijaksana mereka mengakui bahwa bukanlah pekerjaan mereka untuk mengungkapkan perkara-perkara Allah yang rahasia itu, saudara-saudara. Bukankah bukti-bukti ini cukup kuat untuk meyakinkan setiap orang bahwa perkara-perkara rahasia dari Allah, seperti yang sedemikian telah mengunci nubuatan-nubuatan, adalah bukan diungkapkan oleh manusia yang fana, bukan juga oleh setan, bahwa apabila Allah menginginkan sesuatu perkara menjadi rahasia, maka ia itu tetap tertutup sampai Tuhan sendiri yang mengungkapkannya. Kemudian apabila ia itu telah diungkapkan semuanya untuk diketahui, maka Allah sendirilah yang mengerjakannya. Oleh sebab itu, bukankah orang-orang pintar pada waktu ini membodohi dirinya sendiri oleh menerangkan firman yang tertutup itu dengan interpretasi-interpretasi pribadinya? Jika adalah cukup sukar bagi kata-kata pikiran manusia untuk mengetahui bahwa ia salah, maka mohon beritahukan kepadaku bagaimana gampangnya kelak hal itu bagi orang-orang pandai kita yang menyangka dirinya berdiri tanpa ada bandingannya untuk mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Karena inilah yang tepat yang harus mereka perbuat kepada para pendengarnya jika mereka sendiri senantiasa menerima kebenaran itu apabila ia diungkapkan sendiri oleh Roh Suci. Dan jika mereka tidak melepaskan semua interpretasi pribadinya, lalu mengambil hasil interpretasi daripada Roh Suci, tidakkah mereka itu kelak berdosa melawan Roh Suci? Orang-orang pandai dari Kasdim dan Mesir itu tidak mengutarakan pendapat-pendapat pribadi mereka mengenai apa yang dapat diartikan dari hayal-hayal raja itu. Dengan begitu mudah saja bagi mereka untuk mengatakan, kami tidak tahu.
Tetapi hal itu sama sekali tidak mudah bagi para imam, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi di masa Kristus dahulu untuk menarik kembali apa yang telah mereka ajarkan kepada umat, dan juga tidak akan mudah bagi para penterjemah pribadi masa ini. Bahkan walaupun mereka cukup mengetahui bahwa pengakuan yang jujur dan teruji yang sedemikian itu akan membuat mereka menjadi pahlawan-pahlawan besar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada masa ini hasil-hasil dari berbagai interpretasi pribadi telah merusak dan mengacaukan dunia lebih besar dari masa manapun juga yang lain. Kita lihat saja pada timbulnya berbagai sekte pada waktu ini, yaitu telah memecah belah dunia Kristen menjadi beratus-ratus sekte agama, semuanya sama jenis, yang satu dan lainnya tidak sepaham. Siapakah yang dapat mengatakan bahwa interpretasi Alkitab mereka yang bermacam-macam itu adalah diilhami, dapat dipercaya atau bermanfaat bagi apa saja, kalau bukan menimbulkan pertentangan dan perselisihan di antara mereka sendiri dari hal teori-teori dan ajaran-ajaran? Adakah para penterjemah Alkitab yang berdasarkan kira-kira ini sedang mempersatukan paham semua orang Kristen serta mempersiapkan mereka bagi suatu Pentakosta kedua yang akan datang? Ataukah mereka justru sedang memecah belah dan sedang melemahkan mereka? Tidakkah mereka itu sedang membodohi dirinya sendiri di depan mata seluruh dunia yang bukan Kristen? Adalah jelas terlihat bahwa mereka adalah tidak sebijaksana orang-orang di masa Yusuf ataupun di masa Daniel dahulu. Saya tahu memang keras terdengar, namun akan lebih berbahaya lagi membiarkan mereka terus tertidur tanpa berbuat sesuatu untuk membangunkan mereka. Tak akan ada orang yang dapat berdiri diam saja sambil melihat seseorang buta berjalan menuju ke dalam jembatan terbuka tanpa membuat sesuatu untuk mencegahnya jatuh ke dalam sungai. Jika mereka tidak mau membuka matanya sekarang, maka siapakah yang dapat mengatakan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang sukar mendapat kesempatan? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, interpretasi teoritis mereka terhadap Alkitab telah menimbulkan perpecahan di dalam setiap organisasi gereja. Dan pada waktu yang sama, pengikut-pengikutnya berdoa dan berbicara dari hal sedang menerima atau mengharapkan untuk menerima karunia roh. Mereka berdoa bukan memohon untuk memiliki karunia interpretasi yang diilhami, bukan memohon untuk memiliki interpretasi sendiri yang benar, atau untuk mengetahui kebenaran dengan sepenuhnya, melainkan mereka berdoa supaya memperoleh karunia melakukan berbagai keajaiban. Ya, demikianlah semua yang mereka kejar. Alangkah sombongnya, betapa hinanya bagi kepandaian. Keajaiban-keajaiban untuk maksud apakah? Tak lain daripada untuk mengacau lebih banyak lagi orang-orang dengan interpretasi pribadinya. Mereka dapat saja membodohi orang-orang untuk masa ini. Tetapi saya tegaskan kepada saudara-saudara sekalian, mereka tidak akan pernah dapat membodohi Allah. Dan sebaiknya, jangan lagi mereka berbuat begitu. Sekarang, andai kata kita memiliki suatu hayal dan juga seorang penterjemah, tetapi tidak memiliki iman, lalu bagaimanakah? Jika demikian masalahnya, maka saya percaya bahwa dalam keadaan pikiran yang tidak berbahagia sedemikian ini, kita lebih baik tidak memiliki hayal ataupun penterjemah. Sebab jika kita memiliki hayal dan penterjemah tetapi tidak memiliki iman, maka tidakkah kita memiliki tanggung jawab karena telah menolak keduanya? Dengan demikian, 2 kali berdosa melawan Roh Suci. Dan tidakkah kita akan menemukan diri kita di tempat yang lebih dibenci daripada orang Yahudi? Tidak ada kemampuan bagi dosa melawan Roh Suci, yaitu dosa melawan ilham atau pekabaran. Sebab sekali menolak, maka tidak akan ada lagi sesuatu yang lain
dengan mana orang berdosa dapat dibawa kepada Kristus. Akibatnya tidak akan ada lagi harapan bagi orang yang seperti ini, karena tidak ada lagi apapun yang surga dapat perbuat untuk membangkitkan dia dari kemelaratannya, dan lagi tidak ada lagi obatnya, tidak ada keampunan dosa. Tetapi orang dapat saja mengatakan, saya memiliki iman terhadap Alkitab dalam firman Allah. Kita dapat saja memiliki lebih banyak iman dalam Alkitab daripada yang dimiliki oleh orang Yahudi. Tetapi jika iman yang berat yang sedemikian ini telah merupakan sesuatu kerugian bagi orang Yahudi, maka apakah yang akan jadi terhadap orang lainnya? Tidak, saudara-saudara. Orang-orang Yahudi bukanlah dihukum karena kurang iman mereka dalam Alkitab, melainkan karena tidak memiliki iman terhadap juru kabar dari Allah. Tidak memiliki iman terhadap nabi-nabi dan terhadap semua interpretasi firman dari mereka. Lagi pula, iman dalam Alkitab tanpa diikuti iman terhadap penterjemahnya yang mendiktekan Alkitab itu adalah praktis untuk diakui bahwa sesungguhnya roti adalah tongkat kehidupan, tetapi orang menolak menggigit sedikit pun daripadanya. Marilah kita lihat apa yang Alkitab sendiri harus katakan dari hal orang-orang malang yang sedemikian ini. Kita baca, saudara-saudari, dari kitab 2 Tawarik 36 ayat 14 sampai 17. Selain itu, segala penghulu imam dan orang banyak telah membuat kejahatan amat banyak mengikuti segala perbuatan kekejian orang kafir, dan dinajiskannya rumah Tuhan yang telah disucikannya di Yerusalem. Dan Tuhan Allah nenek moyang mereka itu mengirimkan juru kabarnya untuk membangkitkan mereka dan mengutusnya kepada mereka, karena sayanglah ia akan umatnya dan akan tempat kediamannya. Tetapi mereka telah mengolok-olok utusan-utusan Allah itu dan meremehkannya akan segala firman-Nya dan menghina segala nabinya, sehingga bangkitlah murka Tuhan melawan umatnya sampai ia itu tiada terobati lagi. Oleh sebab itu, didatangkan olehnya atas mereka itu raja orang Kasdim yang membunuh semua orang muda mereka dengan pedang di dalam Ka'bah kesucian mereka itu. Tiada disayanginya akan orang muda mereka itu, atau akan semua anak darah, atau akan orang tua, atau orang yang sudah bungkuk karena tuanya. Sekalian mereka itu diserahkannya kepada tangan raja itu. 2 Tawarik 36 ayat 14 sampai 17. Saudara-saudara sekalian, orang-orang durhaka yang disebutkan di sini, saudara saksikan, tidak dibiarkan dibantai hanya karena mereka adalah orang-orang yang amat berdosa. Allah sayang akan mereka itu sementara mereka masih berdosa, maka ia mengirimkan kepada mereka itu juru kabarnya untuk memperbaiki dan untuk menerangi mereka. Tetapi sesudah mereka menolak pekabaran-pekabarannya dan membunuh semua utusannya yang dipenuhi roh itu, maka mereka berdosa melawan roh suci. Dan kemudian tidak ada lagi apa-apa yang dapat diperbuatnya terkecuali membiarkan mereka itu binasa oleh semua musuh mereka. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mempertimbangkan contoh yang lain. Ya, contoh ini terdapat di dalam masa Yesus. Kita ketahui, saudara-saudara sekalian, orang-orang Yahudi di masanya dahulu memiliki bahkan lebih besar iman dalam Alkitab daripada orang-orang yang hidup sebelum mereka. Dengan Alkitab itu mereka menuduh, mencobai dan menyelipkan Tuhan. Perkara dalam mana mereka tidak memiliki keyakinan terhadap interpretasi Alkitab dari Yesus. Sebagai akibatnya, maka beberapa tahun kemudian kota mereka telah dihancurkan dan setiap orang yang ditemukan di dalamnya terbakar bagaikan tikus-tikus. Hanya karena mereka telah gagal memperhatikan akan semua petunjuk Yesus. Kita bisa baca di dalam kitab Lukas 21 ayat 20 sampai 22. Dan apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh musuh-musuh,
maka ketahuilah olehmu bahwa kebinasaannya sudah dekat. Pada masa itu hendaklah mereka yang di tanah Yudea lari ke gunung-gunung, dan orang-orang yang di negeri itu supaya melarikan diri, dan orang yang berada di luar negeri itu supaya jangan masuk ke dalamnya. Karena itulah hari-hari pembalasan, supaya semua perkara yang tersurat itu dapat digenapi. Saudara saksikan, tanpa hayal, maka umat itu binasa. Dan juga tanpa penterjemah dan tanpa iman, mereka juga akan binasa. Maka inilah sebabnya saudara-saudara sekalian, mengapa roh nubuat adalah mutlak perlu bagi umat Allah pada setiap generasi. Saudara tahu, orang-orang Laodikia pada waktu ini berada dalam kedudukan yang terjelek daripada setiap umat yang pernah hidup dalam setiap masa. Karena oleh menentang bahwa tidak lagi diperlukan nabi-nabi, tidak lagi diperlukan tambahan kebenaran, maka mereka telah menolak. Ya, sungguh-sungguh mereka membunuh semua nabi. Jika mereka tidak lagi memerlukan tambahan kebenaran, dan jika Yesus Kristus sendiri akan datang dengan membawa tambahan kebenaran, maka akankah mereka tidak menyelipkan Dia juga? Saya sadar bahwa saya bukan membuat pernyataan yang tergesa-gesa. Saya juga tidak berlebih-lebihan, dan saya pun mengetahui bahwa Alkitab menunjang dalam apa yang saya katakan, karena jika tidak, saya tidak akan mengatakannya. Sudah kita ketahui bahwa Alkitab itu bukan berasal dari hasil interpretasi sendiri, dan bahwa dunia Kristen pada umumnya tidak memiliki ilham penterjemah yang ditunjuk ilahi, bahkan menyatakan tidak memiliki salah satunya, dan bahwa para umatnya pada waktu ini sedang kacau sama seperti para pendiri Tugu Babel yang bodoh dahulu, setelah tak seorang pun mampu untuk memahami bahasa sesamanya. Maka saudara-saudara sekalian, sekarang jika yang membebaskan orang-orang berdosa adalah kebenaran, dan jika ia itu datang hanya oleh perantaran ilham, jika dunia Kristen gagal untuk mengenali hal ini, dan dengan demikian menjadikan Allah tiada memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya, lalu bagaimanakah kelak nanti nasibnya, dan juga nasib sidang itu sendiri? Saudara-saudara tahu jawabannya. Meskipun akar dari kesalahan terbesar ini dipancarkan dari hati sidang yang mengaku menjadi terang dunia karena ia mengira kaya dan telah bertambah-tambah kekayaannya, tidak memerlukan lagi tambahan kebenaran atau nabi-nabi yang kendati pun dalam kenyataannya bahwa Tuhan sendiri mengatakan kepadanya bahwa ia adalah malang, sengsara, miskin, buta, dan telanjang, dan akan diludahkan, sehingga harus membutuhkan segala perkara. Wahyu 3 ayat 14-18. Mengabaikan tuduhan ini dan bahkan mengatakan bahwa kami tidak membutuhkan apa-apa adalah menghina Tuhan dan menuduh Allah telah mengabaikan bumi, sidang dan umatnya, dan meninggalkan mereka semua untuk melakukan yang terbaik yang dapat mereka lakukan dalam kekacauan dan kesejahteraan lahiriah, mengharapkan keluar dari kesesatannya oleh tali ikatan keyakinan mereka. Namun adalah suatu perkara yang telah diajarkan kepada umatnya untuk mengharap dan supaya berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Dan karena umat itu tidak menyadari bahwa di mana tidak terdapat kebenaran, tidak mungkin ada kepalsuan. Dapatkah saudara melihat ketidakkonsistenan ini? Betapa mengerikannya suatu kesesatan bagi suatu umat yang berpikir bahwa mereka adalah benar, padahal mereka semua adalah keliru. Demikianlah saudara-saudara yang dikatakan di dalam buku Testimonies for the Church volume 3 halaman 253. Saya katakan mengerikan, sungguh mengerikan. Karena jika mereka terus menyangka bahwa mereka adalah kaya dan bertambah-tambah kekayaannya, tidak memerlukan apa-apa lagi, padahal mereka membutuhkan segala perkara, mereka pasti akan diludahkan keluar.
Saudara-saudara, jika sebagai umat mereka bangun menyadari akan kemelaratan mereka itu, maka itu akan merupakan suatu keajaiban terbesar semenjak kejadian dunia. Saya katakan yaitu akan menjadi yang terbesar karena mereka merasa bahwa mereka tidak memerlukan Allah melalui ilham, yaitu pengharapan satu-satunya. Sakwa sangka, curiga, dan sangat ketakutan terhadap setiap orang yang tidak setuju dengan pendapat-pendapatnya yang sudah mereka pegang sebelumnya. Oleh sebab itu, adalah jauh lebih sukar untuk menjangkau mereka itu dengan kebenaran yang menyelamatkan bagi zaman ini daripada terhadap orang-orang Yahudi di masa lalu. Akankah sidang selamanya tinggal dalam kesesatannya, atau akan bangkitkah ia menyadari akan kebutuhannya yang besar? Kita akan memperoleh jawaban terhadap semua pertanyaan ini jika kita membuka dari kitab Wahyu. Saudara-saudara, mari kita buka dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 16 dan 17 dan juga Wahyu pasal 19 ayat 10. Dikatakan, dan bumi mengangakkan mulutnya, lalu menelan semua air bah yang telah disemburkan dari mulut naga itu. Maka naiklah amarah naga akan perempuan itu, lalu pergi memerangi mereka yang lagi tinggal dari benih perempuan itu, yaitu segala orang yang memeliharakan perintah-perintahnya dan yang memiliki kesaksian Yesus Kristus. Karena kesaksian itu ialah roh nubuat. Saudara-saudara sekalian, inilah jawaban dari Alkitab itu sendiri, yang mengatakan bahwa yang menjadi suatu umat adalah mereka yang memiliki kesaksian Yesus Kristus pada waktu bumi mengangakkan mulutnya, menelan air bah itu, yaitu orang-orang munafik. Dan karena peristiwa ini masih di depan, yaitu menunjukkan bahwa harus ada seorang nabi di dalam sidang, karena interpretasi Alkitab itu sendiri mengenai kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Wahyu pasal 19 ayat 10. Bagian pertama dari pasal 19 itu, saudara perhatikan, menjelaskan bahwa roh nubuat telah dibawa kepada mereka oleh seseorang sesama hamba, yaitu mereka yang menerima dia, yang merasakan seperti berbakti kepadanya, tetapi ia memerintahkan kepada mereka untuk menyembah Allah, bukan manusia. Orang-orang yang lagi tinggal itu, orang-orang suci yang tidak ikut ditelan oleh air bah naga itu, karena bumi mengangakkan mulutnya. Dan saudara ketahui, mereka memiliki kesaksian Yesus Kristus, yaitu roh nubuat yang hidup, aktif di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu, sidang tidak akan tidur untuk selamanya. Umat Allah yang sejati akan bangkit menyadari akan kemelaratan mereka. Mereka akan mengambil keuntungan dari seruan pembangunan ini, tetapi air bah naga itu akan masuk ke dalam perut bumi. Sekarang, saudara-saudara sekalian, janganlah seorang pun menyesatkan dirinya sendiri oleh berpikir bahwa Alkitab itu sendiri adalah roh nubuat yang aktif. Hendaklah kita menjadi umat Allah yang sesungguhnya, pemikir-pemikir yang logis, bukan pemburu-pemburu umpan. Saudara ketahui, Alkitab tanpa melalui saluran manusia sepertinya tidak aktif, walaupun yaitu hanya berupa tinta dan kertas. Lagi pula, roh itu juga bagian dari manusia adalah juga tidak aktif. Ia juga bekerja melalui saluran manusia. Oleh karena itu, tanpa seorang penterjemah nubuatan-nubuatan yang tersembunyi, yang diilhami, maka roh yang mengungkapkan semuanya itu adalah tidak aktif. Selanjutnya, bagaimana mungkin dapat dikatakan mengenai seseorang yang berasal dari kelompok pengikut yang memiliki roh nubuat apabila seluruh sekte-sekte dalam dunia Kristen memiliki Alkitab? Saudara-saudara sekalian, yang lagi tinggal itu, yang memiliki roh nubuat di antara mereka, telah diperintahkan untuk memelihara perintah-perintah Allah, sementara dunia ini akan menuju akhirnya melalui pengaruh naga itu untuk menganiaya mereka. Dalam terang ini, saudara kembali menyaksikan bahwa suatu umat yang lagi tinggal akan luput
dari penipuan yang ada sekarang telah mengacaukan dunia Kristen seluruhnya. Akhirnya saudara-saudara, apakah yang dimaksudkan air bah naga itu yang disemburkan dari mulutnya? Kalau bukan naga itulah yang mendesak penterjemah-penterjemah Alkitab, melalui siapa ia mengharapkan untuk menyebabkan sidang hanyut? Sesungguhnya, nabi-nabi yang mengangkat dirinya sendiri di Israel pada saat ini adalah lebih banyak jumlahnya daripada nabi-nabi di masa Elia. Di sini adalah suatu kenyataan yang mana hanya orang-orang tuli dan buta saja yang mencoba untuk menyangkalnya. Tidak, saya tidak mau mengambil kesenangan dalam membuka selubung kebenaran ini. Saya melakukannya hanya karena saya wajib berbuat begitu. Allah menghendaki umatnya supaya memiliki kebenaran. Maka dengan begitu saya tidak mempunyai pilihan lain terkecuali memberitakannya. Kami telah katakan bahwa air bah ini yang menentang sidang yang hidup itu, yang sedang berjuang menempuh jalannya, telah ditelan oleh bumi. Peristiwa ini pernah terjadi seperti terhadap nabi-nabi yang telah mengangkat dirinya sendiri di zaman Musa, yaitu Korah, Datan, dan Abiram. Kita bisa baca di dalam Bilangan pasal 16 ayat 2. Penghulu-penghulu perhimpunan itu, orang-orang yang terkenal di dalam jemaat, orang-orang yang terkemuka, mereka ini dan semua pengikut-pengikut mereka beserta simpatisannya telah dibinasakan. Kita bisa lanjut baca di dalam Bilangan 16 ayat 32. Bumi mengangkat mulutnya lalu menelan mereka semua dan rumah-rumah mereka dan semua kaum kerabat Korah dan semua harta benda mereka. Di sini kita juga memiliki contoh dan teladan yang ditekankan supaya apa yang pernah dialami pada zaman Musa dengan orang-orang yang mencoba untuk mempromosikan diri mereka kepada pekerjaan roh nubuat akan sama dilaksanakan terhadap orang-orang yang menginginkan jabatan yang sama di masa ini. Mereka adalah orang-orang yang sukar memperoleh kesempatan. Demikianlah supaya setiap orang yang telah dipanggil untuk mengajarkan apa yang roh nubuat itu ungkapkan kepada mereka, janganlah menginginkan untuk menginterpretasi sendiri Alkitab itu tanpa diilhami. Jika mereka melakukan, mereka berikut semua pengikut mereka akan memperoleh upahnya, terkecuali mereka bertobat. Saudara-saudara sekalian, kita lanjut baca dari kitab Galatia pasal 3 ayat 1-3 dan Galatia pasal 4 ayat 16. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesonakan engkau supaya engkau tidak harus menurut kebenaran? Engkau telah memulainya dalam roh. Apakah engkau sekarang akan menyempurnakannya di dalam daging? Apakah oleh karena itu aku telah menjadi musuhmu karena aku menyampaikan kepadamu kebenaran? Saudara-saudara sekalian, biarkanlah sekali lagi saya tunjukkan kepada saudara orang yang berada dalam bahaya terbesar, gagal untuk melayani Tuhan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Roh. Hal ini dapat kita saksikan lagi dari contoh-contoh dari masa lampau. Saya mengajak saudara-saudara kembali ke zamannya Kain dan Habel. Kain adalah anak sulung dilahirkan oleh Adam, dan sesuai dengan peraturan Alkitab bahwa anak sulung akan menjadi pemimpin, yaitu imam. Dari pengalamannya yang kita ketahui bahwa pemimpin itu adalah imam di dalam keluarga, yaitu yang pertama sekali dalam sejarah beribadah menurut agama interpretasinya sendiri. Dan karena Habel gagal untuk mengikuti jalan perbaktian Kain, maka Habel telah dibunuh oleh tangan Kain sendiri. Berikutnya, saya akan membawa saudara ke masa Abraham. Saudara ketahui bahwa Ismail adalah anak sulung Abraham, dan Ishak adalah anak kedua. Ismail, anak sulung yang dilahirkan oleh keinginan daging, telah menganiaya Ishak, ia yang telah dilahirkan oleh roh. Kemudian sampailah kepada anak kembar Ishak, yaitu Esau dan Yakub. Esau adalah orang yang kuat pada waktu itu dan anak sulung yang dilahirkan di dalam keluarga itu.
Ia telah memperoleh hak kesulungan untuk memimpin dalam perbaktian kepada Allah. Tetapi ia juga lebih tertarik dalam perburuan daripada pekerjaan roh. Demikianlah, sedikit penghargaannya itu telah meletakkan pekerjaan roh itu, sehingga ia telah menjual hak kesulungannya untuk semangkok kacang merah. Dalam kedengkian ini, ia masih mengharapkan janji-janji berkat dari ayahnya. Tetapi takdir telah turut campur tangan. Tentunya ketika ia menyadari bahwa ia telah kehilangan sebagaimana Kain dahulu, ia telah berusaha untuk membunuh saudaranya. Di masa Musa kita menemukan pekerjaan roh yang sama melalui anak sulung, karena semua orang yang berusia 25 tahun atau di atasnya ketika mereka meninggalkan Mesir telah dibinasakan di padang belantara, terkecuali Yesua dan Kaleb. Maka saudara-saudara sekalian, dari semua contoh-contoh inilah merupakan contoh-contoh dalam masa kita. Kita lihat bahwa mereka yang sulung dan mereka yang perkasa, yaitu mereka yang memiliki hak kesulungan di dalam sidang, dikaruniakan kepada mereka kesempatan untuk memimpin umat, sedang berada dalam bahaya terbesar terhadap kekeliruan dan kehilangan jiwanya. Tetapi melalui gambaran contoh-contoh Alkitab ini yang begitu jelas sedemikian, kita harapkan supaya mereka akan berbalik melawan naga tua itu dan keluar dari keadaan yang kritis. Jika mereka keluar, mereka akan sungguh-sungguh menjadi seorang terhormat, sama seperti pahlawan-pahlawan Allah, seperti 3 pemuda Ibrani yang keluar dari dalam perapian yang bernyala-nyala, dan seperti Daniel yang keluar dari dalam lubang singa. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 22, berhentilah bergantung kepada manusia yang napas hidupnya berada dalam lubang hidungnya, karena dalam hal apakah ia akan dipertanggungjawabkan? Saudara-saudari, kebenaran ilham adalah satu-satunya perkara yang berharga, dan apabila saudara menyelidiki sendiri dan secara pribadi memutuskan untuk berdiri membelanya, walaupun seluruh dunia menolaknya dan menentang kamu. Oleh karena itu, hendaklah kita jangan lebih lama lagi hanyut bersama air pasang seperti batu kerikil, hanyut bersama dengan gelombang laut. Kita harus menjadi pria dan wanita yang kuat dan teguh jika kita ingin mengikuti Allah dan kebenarannya. Kita telah melihat dengan jelas sekarang bahwa orang-orang yang mengambil pendirian sedemikian ini, seperti yang dikemukakan di sini oleh kebenaran, adalah para pahlawan Allah dari masa silam. Maka sedemikian ini pula harus berlaku dengan para pahlawannya masa kini. Walaupun mereka dianiaya, diejek, dibuang, seperti halnya orang-orang yang telah mendahului mereka itu. Kemenangan atas setiap pertikaian dapat dicapai oleh hayal ilahi, hasil interpretasi ilahi, iman ilahi. Saudara lihat bahwa ketiganya ini tidak dapat dipisahkan, dan hanya ketiganya inilah yang menghantarkan kepada Kristus dan hidup kekal. Inilah sesungguhnya adalah kebenaran Kristus itu, tidak dicemarkan oleh ciptaan manusia. Saudara-saudara sekalian, tentu saja saudara akan menghadapi tantangan. Namun demikian itu juga yang Tuhan sendiri telah hadapi. Apakah saudara lebih besar daripadanya? Tetapi bagaimanapun, adalah sesuatu perkara yang tidak dapat dilakukan oleh musuh-musuh kebenaran. Dan itu ialah, mereka tidak dapat menentang dalam argumentasi melawan kebenaran. Biarkanlah segala sesuatu disampaikan sebagaimana adanya. Tujuan mereka satu-satunya ialah membuang daripadamu permatamu yang mahal itu. Maka sebab itu tujuanmu hendaknya mempertahankan permata itu sekuat-kuatnya, walaupun mungkin kamu harus kehilangan segala perkara lainnya jika kamu harus melepaskan diri dari orang-orang yang sukar memperoleh kesempatan itu, dan jika kamu hendak memenangkan perlombaan bersama-sama dengan semua orang benar. Khayal ilahi, hasil-hasil interpretasi ilahi, dan iman yang tidak gagal. Semuanya inilah yang kita perlu miliki.
Jika tidak, kita semua akan binasa. Demikianlah saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.